Oke bosku, balik lagi sama gua. Jadi di sini gua lagi cek blok ya bosku, blok ranking ini yang dua motor. Ini di sini yang satu agak lem-leman ya. Menurut gua agak aneh sih gitu loh maksudnya. Mungkin ini mau dibalik lagi ke standar sih ya. Jadi intinya di blok ini gua cek untuk blok yang satu ini dia standar ya. Jadi intinya cuma kikis-kikis sedikit aja sih, dia cuma porting-porting dikit aja. Kalau yang ini dia malah mungkin ditambal ulang sih ya. Oke, jadi kita lihat dari yang standar dulu aja ya bosku. Jadi untuk yang standar ini untuk di bagian lubang membran ya, di bagian lubang membran ini dia emang udah portingan juga ya di bagian sini. Sebentar. Nah, di bagian sini ya. Sorry bosku. Nih, di bagian sini ya bosku. Di bagian sini dia udah porting dan ini pun masih bisa masih bisa gua racik lah gitu kan. Karena ini dia cuma poles-poles aja sih, porting-porting dikit banget sih. Nah, untuk bagian transfernya di bagian bawah ini juga dia cuma dikit aja sih. Ini kelihatannya, ini agak beda nih. Ini agak beda nih. Terus lagi untuk dari samping sini, si samping-samping sininya ya bosku, nih garis-garis ini ya, garis-garis ini dia masih rapih ya, dia masih rapi, belum kena sentuh gitu ya. Ya kalau bisa sih emang jangan disentuh ya bosku. Kalau untuk samping-samping sini, terus lagi untuk bagian exhaust, untuk bagian exhaust dia cuma poles-poles dikit aja sih ya, poles-poles dikit aja. Nah. Ini makanya nggak terlalu gua bersihin karena biar kelihatan ya untuk bagian-bagian yang maksudnya yang kena porting biar kelihatan lah ya. Jadi emang kurang rata juga gitu ya bosku. Nah ini bagian exhaust. Terus untuk ukuran di sini dia masih standar ya bosku nih. Ini masih standar semua nih. Untuk bagian dalamnya ini masih standar semua. Terus di bagian sini ya gua intinya kalau untuk exhaust ya. Ini gue lihat bagian sini ya bosku nih. Nah, nih ayunan sini ya, radius yang ayunan ke bawah nih. Ini jangan sampai hilang ya bosku. Pokoknya di bagian exhaust di bagian bawah itu jangan sampai dipapas-papas lah ya. Nah, dan ini untuk blok yang kedua bosku. Kita cek ya. Ini untuk blok yang kedua. Nah, di sini. Nah, kalau untuk blok yang ini kayaknya dia gue ini belum gua bongkar juga ya bosku. Jadi di sini emang maksudnya di lem kayak gini mungkin biar agak mempersempit aja mungkin sih ya, karena emang setiap logika peracik itu atau mekanik atau pengoprek atau penghobi itu emang beda-beda sih ya. Jadi intinya tujuannya sama lah. Jadi di sini gue juga agak kurang paham sih ya. Ini maksudnya untuk apa gitu kan? Apakah untuk kepresisian gitu kan? Karena kalau misalkan gue perhatiin sih sebenarnya ini kayaknya untuk ngepresisiin aja sih ya, untuk pokoknya biar nggak ada celah-celah gitu ya, mungkin seperti itu sih ya. Terus ini di bagian yang turun ke bawah nih. Nah di bagian bawah sini ini dia terlalu yang sebelah sini dia terlalu tinggi, yang ini dia ke bawah, ini dia ke bawah, yang ini dia terlalu tinggi. Kelihatannya bosku ya, kelihatan lah ya, karena gue di sini sambil megangin juga soalnya nih. Ini sebenarnya kalau untuk masalah inletnya ya, untuk bagian membran ini kan dia masuk nih, ini dia masuk nih ya. Sebenarnya kalau misalkan ini dia tujuannya ke bawah itu ya bagus-bagus aja gitu ya bosku. Yang penting ada pemaksimalan tertentu lah gitu ya. Jadi nggak usah dilem sih kalau menurut gua ya bosku. Ini versi gua. Terus lagi untuk bagian lubang bawahnya transfer potnya ini. Nah, keadaannya seperti ini ya bosku. Keadaannya seperti ini. Ini lem-leman juga. Yang ini sih gue kurang paham juga ya bosku. Ini mungkin kayaknya dari portingan terus mau distandarin lagi ya, mungkin seperti itulah ya. Mungkin logikanya seperti itu. Jadi ini portingan terus mau dibalikin ke standar lagi. Tapi di sini emang kurang rata juga sih ya nih. Radiusnya di sini ngegerenjul lah, intinya macak-acakan lah ya. Untuk bagian yang lem porting nih dia nggak rata juga. Nah terus lagi kalau gua bandingin dengan yang masih gua anggap standar ya bosku, ini kalau untuk lubang
transfer potnya yang bagian bawah. Nah, yang bagian bawah nih, yang primernya, lubang yang primer yang kecil. Nah, ini malah lebih kecil ya kalau kalau kata gue sih, ini dia malah lebih kecil loh. Soalnya gue rasain pakai jari, ini malah lebih kecil. Nah, ini dia malah lebih kecil gitu loh. Malah yang lubang yang sebelah sini dia lebih kecil banget malah. Itu ya bosku. Nah, oke, terus lagi untuk exhaustnya. Nah, dan untuk exhaustnya ini, nah seperti ini. Kalau untuk ini gue emang no comment juga sih. Ini gue masih lirik-lirik aja sih. Ini gue masih lirik-lirik aja sih ya. Soalnya kalau untuk exhaust itu ya bosku, untuk exhaust itu dia signifikan banget sih. Itunya yang bagian terpenting juga ya. Makanya kenapa gue sebut itu signifikan banget. Dia pengaruh banget ya bosku. Nah, kita lihat bagian sini. Nah, dan untuk bagian sini dan untuk bagian bawah sini kelihatan ya bosku. Untuk bagian bawah sini yang ayunan seperti ini ya bosku, seperti standar ya. Nah, nih. Kurang fokus. Nah, yang seperti ini ya bosku. Ini dia agak tipis nih. Ini dia agak hilang nih. Agak terpapas lah ya, mungkin sama mata tuner, karena di sini juga ada bekas-bekas cunerannya. Dan cunerannya itu dia di sini kurang rapih lah ya bosku. Di radiusnya sini kurang rapih. Terus kalau gua pribadi ya bosku, kalau untuk masalah exhaust, jadi seperti ini ya bosku. Ini gua kasih penjelasan aja. Insya Allah ini versi gua, dan kalau memang ada kesalahan tolong dikoreksi aja ya bosku. Jadi seperti ini ya bosku. Kalau untuk exhaust ya, terutama di bagian luar ya bosku, karena logikanya gini aja ya bosku. Mungkin setiap korek blok ya itu, atau ya intinya korek motor apapun lah ya, di part apapun itu pasti semua ada hitung-hitungannya ya bosku. Entah itu dari hitungan balance atau hitungan dari balance persentase ke atas atau ke bawah, itu tergantung racikan masing-masing. Tapi ya bosku, kalau menurut gue pribadi ya, kalau untuk di bagian khusus exhaust ya, ini terutama yang untuk air racking nih. Untuk air racking ini gue kalau untuk papas ke atas itu mending jangan sih kalau gue ya. Karena gue lihat logika lagi ya bosku. Maksudnya gue balik lagi ke logika, walaupun semua pakai perhitungan angka gitu loh. Tapi kalau misalkan kita padukan dengan logika, kita lihat di ukuran knalpot aja ya, di ukuran knalpot di bagian luar ya. Ketika kita pakai knalpot kolong atau knalpot standar, ya bosku bisa terlihat mungkinnya kalau untuk exhaust itu dia agak ke bawah ya, agak ke bawah. Makanya kenapa di bagian atas ini nggak rekomendasi untuk dibesarkan atau dipapas-papas ya bosku. Mungkin cuma sekedar dihaluskan amplas aja sih ya. Gitu. Jadi kalau mau mengukur atau membesarkan atau biar si biar si ledakan pembuangan udara itu dia lebih jos lagi ibaratnya gitu ya, biar lebih besar terus tapi arahnya nggak robah gitu ya. Ya bosku tinggal ambil di bagian dari tengah ke bawah aja. Karena apa? Ya gini aja ya bosku. Ini yang masih standar banget nih ya. Exhaust dari luar ini dia masih standar banget. Bosku bedain lah ya. Mungkin dari kasat mata aja kelihatan lah ya. Sebentar, ini nggak fokus nih. Nah, bosku lihat di bagian atas ini sama bagian bawah itu lebih tebal bagian bawah ya bosku. Makanya kenapa gue bilang kalau misalkan mau ngebesarin tapi radiusnya dia nggak radius pembuangan gasnya itu dia nggak ngacak, ambilnya dari tengah ke bawah. Nah, bikin satu ukuran aja. Jadi disamain ukurannya sama yang atas. Ya. Jadi kalau misalkan dilebarin ke bawah, itu baru rekomendasi. Kalau di versi gue ya bosku. Tapi kalau untuk seperti ini, dia hantam ke atas, bahkan atasnya sampai kena mata tuner seperti ini ya bosku. Itu kalau menurut gue sih nggak banget ya. Malah yang ada nanti udara kotor itu maksudnya gas buang yang nantinya bakal balik lagi. Itu dia mantulnya tuh gimana ya? Kalau logika gue gini sih ya bosku. Jadi ibaratnya gini ya. Ibaratnya ini dia leher depan nih. Ini dia leher depan nih yang turun ke bawah. Tapi karena si lubang di sini
karena di lubang exhaust ini apa namanya, di lubang exhaust yang bagian atas ini dia agak dipapas ke atas, otomatis dia nggak turun ke bawah dong gitu kan. Jadi maksudnya dia agak naik gitu loh. Nah, dan itu pantulan balik lagi untuk udara yang kotor, itu malah semakin persentasenya agak nambah gitu ya, bukan malah ngurangin gitu. Tapi kalau misalkan seperti ini, kalau menurut gua ini malah bagus ya gitu loh. Jadi maksudnya yang dihantam itu tuh yang bagian bawah ya, yang kita mainkan gitu loh, bukan yang atas. Terus lagi kita di sini kita cek bagian bosport ya bosku. Karena di sini di bagian bosport ini dia udah di porting juga nih ya kalau untuk yang ini. Kalau untuk yang ini dia masih standar ya bosku. Jadi kita sambil cek aja nih ya. Kita sambil cek-cek. Aduh, nggak ada lidi lagi ya. Sebentar gua cari lidi dulu ya bosku. Nah, oke. Jadi kita ukur ya bosku. Jadi untuk buat sekarang kita ukur yang bosport aja ya bosku, karena ntar berikutnya nanti kita sambil porting-porting deh. Jadi di sini kita mengukur bosportnya dulu. Untuk yang standar deh ya bosku, untuk yang standarnya. Ya. Ini standarnya dia belum kena papas nih ya, belum kena papas. Jadi kita ukur dari lubang bosportnya. Ini dia garisnya dia kemana nih ya. Dan untuk lidi usahakan yang lurus ya bosku, soalnya kan lidi itu kan banyak yang bengkok ya bosku, banyak yang bengkok-bengkok, usahakan cari yang lurusnya ya. Nah, ini kelihatannya dia mengarahnya ke arah kubah. Nah, dia standar ini mengarah ke kubah ya bosku. Yang standar mengarah ke kubah. Nah, kita cek buat yang bagian sini. Kita lihat perbedaannya. Nah, ini dia malah agak naik ya. Agak naik. Dia ini agak naik. Mungkin tujuannya itu dia mengarahnya ke busi ya bosku. Jadi dia langsung ke titik busi. Nah, kalau menurut gua gini ya bosku. Ini logika gua pribadi aja sih ya. Karena gua emang belum pernah bahas juga ya. Jadi di sini maksud gua gini. Kalau untuk yang standar itu kan tadi dia ada di bagian arah ke kubah ya. Di sini aja lah ya. Jadi intinya tadi itu di sini. Nah, tadinya itu di sini standar di kubah. Kalau ini dia agak lurus ya. Ini dia agak lurus. Dia agak ke busi. Nah, kalau menurut gue pribadi, kalau ke busi itu malah nanti yang untuk kumpulan gas bahan bakar itu pas ketika si piston naik itu malah bubar gitu lah kalau menurut gue ya. Jadi kerjaan dua kali. Jadi gas buang yang kumpul di atas piston itu kerjaan dua kali bosku, ya turun ya naik lagi gitu loh. Kalau menurut gue pribadi sih seperti itu ya bosku. Mau dikoreksi lah ya kalau misalkan ada salah dari logika gue. Makanya kenapa? Kalau misalkan dari standar, gua pribadi kalau dari standar itu kalau standar itu kan dia kan menghadap ke kubah ya. Tapi kalau gua sendiri itu biasanya gua arahin ke squeeze, gitu loh. Gua arahin ke squeeze biar dia nggak ngumpul di kubah, gitu loh. Biar nggak ngumpul di kubah. Jadi maksud gua tuh, gua mau si bahan bakar ini, gas bahan bakar ini dia kumpulnya di garis squeeze gitu ya, di garis sini, di garis squeeze. Ya mungkin ada sedikit-sedikitnya yang ada di kubah atau di titik busi ya bosku. Karena arahnya gua hantam di bagian squeeze. Jadi pas begitu udara gas bahan bakar itu dia kumpul di garis squeeze di sini, di garis ini, itu pas ketika piston naik barulah terjadi ledakannya bosku. Dan itu pun ledakannya untuk si sirkulasi gas bahan bakar itu dia nggak kerjaan dua kali gitu loh maksud gua. Kalau misalkan di yang langsung ke arah ke busi kan dia pastinya kerjaan dua kali ya. Pas ketika piston itu mau naik, ibaratnya baru setengah naik, dia otomatis turun dulu gitu kan. Nah, dan turun dulu itu juga dia nggak tahu mungkin ada yang kebuang sedikit ke exhaust gitu kan. Maksud gua kan ke situ ya logikanya, maksud gua ke situ. Nah, ditambah lagi yang malah kalau misalkan ada yang kebuang sedikitnya persentase ke exhaust, itu malah untuk ledakan gas bahan bakar ya, itu dia malah agak ngurangin berarti kan. Kalau logika gue ke situ ya bosku. Jadi mau dikoreksi aja lah ya. Jadi di sini gue sambil sharing juga ya bosku. Tapi alhamdulillah semenjak gue bahasanya sering-sering oprek-oprek ini alur-alur transfer port gitu ya, dan bosport dan semuanya gitu ya,
alhamdulillah itu nggak pernah ada kendala ya bosku. Jadi intinya di sini ini bakal gua porting, dan insya Allah yang ini gua bakal gua maksimalin sih ya. Kalau nanti masih bisa gitu ya, insya Allah gitu kan. Karena ini untuk exhaustnya ini petir banget sih, itu loh. Oke, jadi intinya nanti di di part selanjutnya ini bakal gua porting, dan ntar untuk arah-arahannya, untuk arah-arah transfer portnya dan ukuran-ukurannya nanti kita cek bareng-bareng ya bosku setelah di porting. Oke, makasih yang udah pantengin video ini, dan jangan lupa pantengin video-video selanjutnya ya bosku, pantengin terus notifnya juga, dan thank you.